Ada banyak ayat Alkitab yang menegaskan bahwa memang kalau kita sudah mengalami kelahiran baru dan seharusnya terus hidup sebagai ciptaan baru, tapi pada kenyataannya justru malah menjalani hidup sehari-hari dengan memanifestasikan kehidupan dari manusia lama. Roma 6 ayat 1-14, Roma 7 ayat 17-25, Roma 12 ayat 1-3, Efesus 4 ayat 17-32, Kolose 3 ayat 5-10, 1 Korintus 3 ayat 1-4, 2 Timotius 3 ayat 1-5, Yakobus 4 ayat 1-4, 1 Petrus 1 ayat 14-16, dan 1 Petrus 2 ayat 1-2. Dan manusia lama tersebut bermanifestasi disebabkan karena setelah kita alami kelahiran baru, ada banyak orang percaya yang tidak bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ingat selalu bahwa setelah menjadi ciptaan baru, setiap orang percaya wajib untuk segera merombak nature dari pikirannya dengan menggunakan firman. Caranya dengan menerima firman yang disampaikan oleh seorang bapak rohani, mengimajinasikannya atau menghubung-hubungkan firman tersebut dengan kehidupannya sehari-hari dan melakukan deklarasi firman hingga batinnya meluap-luap. Jadi ada dua permasalahan utama yang harus dibereskan agar setiap orang percaya dapat betul-betul hidup sebagai ciptaan baru. Yang pertama, aspek ketekunan dalam merombak ulang nature dari pikiran kita. Pikiran yang belum dibaharui, yang masih membawa pola dunia ini, adalah merupakan pintu masuk untuk roh-roh dunia dapat terus berbicara dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang kita miliki dalam hidup sehari-hari. Roh dunia tersebut akan terus mengkondisikan untuk kepentingan diri sendiri, keinginan diri, pendek kata, keakuan, jadi prioritas utama dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa pikiran kita ini harus disetting ulang dengan pemahaman bahwa sesungguhnya diri kita yang lama itu sudah mati bersama Kristus, dan diri kita yang sekarang hidup adalah kehidupan Kristus yang harus dipakai untuk hidup hanya bagi keinginan dan kepentingan Bapa di sorga saja. Roma 6 ayat 11. A. Setiap firman yang kita terima harus kita jadikan sebagai makanan rohani. Sesungguhnya saat kita menumbuhkan minat terhadap firman yang kita terima dan dengan teliti berusaha terus menghubung-hubungkan firman tersebut dengan kehidupan sehari-hari, kita itu sedang memberi makanan bagi manusia rohani kita. Kita sedang membuat pikiran kita jadi berfungsi seperti busa yang menyerap prinsip firman yang ditaburkan tersebut. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. B. Setiap firman yang kita terima harus kita jadikan sebagai senjata rohani. Roh-roh dunia akan terus berbicara dalam pikiran kita yang belum dibaharui dan mencoba mempengaruhi pengambilan keputusan kita sehingga kembali menghidupkan manusia lama kita. Itu sebabnya jika kita mulai mendapati adanya dorongan atau alasan yang muncul dalam pikiran kita dan berbicara serta mendorong kita untuk mengkompromikan kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman tertulis, segeralah melawannya dengan firman juga. Pergunakan firman sebagai pedang roh untuk melawan bujukan untuk mengkompromikan firman. C. Setiap firman yang kita terima harus dipakai sebagai patokan rohani. Tuhan menghendaki untuk kita membangun hidup kita sebagai bait-Nya. Dan untuk itu ada pola atau patokan yang harus kita ikuti secara detail. Disinilah kembali peranan seorang bapa rohani jadi memegang peranan yang sangat penting, menjadi contoh atau pola hidup di dalam firman bagi jemaat yang ia ayomi. 1 Korintus 4 ayat 15-17 dan Ibrani 13 ayat 7-8.